pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk nan tawa, keluar nan bisu. Itu ndak doa tu Pak, tu ambo saya menambah tu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banuaran jo parak lawe, jalan rancak basimpang tigo, tetaplah kita istiqamah beramal saleh, mudah-mudahan sadonya masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan, laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinaul qalb. Yang dimuliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Jalan Sabar Raya dan Jalan ikan ada nih ikan ambu-ambu ya, itu yang saya lihat nama jalan tadi yang saya lalui, Jalan Sabar Raya dan Jalan ikan ambu-ambu. Akini batanyo ambo jo ibu-ibu bapak, awak samo tinggal di Padang, bedanya ikan sisik jo ambu-ambu. Kalau tidak tahu kecil, saya tidak jangan niang saya. Ada cile tu, bojo namanya. Kalau dari jauh tidak berbeda di mata orang. Bojo, sisi, ambu. Tapi nanjaleh yang ikan ambu-ambu tu sesuai na di Pabawan namanya jo Jalan Sabar Raya. Bapak kalau biasa je ibu memakan ikan rayo, tu mencuba pula ikan lawi ambu-ambu jo sisi tu. Manan padek dagingnya? Padek sisi. Ikan rayo ko idui dalam tabe indak baumba. Awagih lo makan namanya pelet. Hanya sanang saja. Kalau ambu-ambu sisi tu berjuang. Nyampen dia mbak ilia mudia dia acok talaga-laga ke batu kare daging. Ya kan? Jadi ikan laut itu gizinya tinggi, dia tahan banting. Adisiko dia gihna mau jalan. Jadi kalau dan tinggal siko penduduk ambu-ambu berarti orangnya sabar. Sabarnya tidak sembarang sabar, sabar raya. Ini ada mas Sabar Raya dan Ongok Raya. Jadi jamaah Masjid Muhajirin tirulah ikan laut sisik jo ambu-ambu tahan bantiang. Tahan bantiang tu namanya sabar. Orang sabar apa keuntungannya? Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang sabar. Itu dalam surat Al-Baqarah. Tambah ayat lainnya, wabasyiris sabirin.
beri kabar gembira orang sabar. Kita lihat lagi isi surga siapa nanti. Apakah orang yang rajin bersedekah? Ternyata kaum muslimin isi surga itu orang sabar. Jadi semuanya lengkap itu. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat orang masuk surga sekeluarga. Apa-apa ibu-ibu jamaah datang malam kini, ingin tak sekeluarga masuk surga? Kalau ambo lebih dari itu. Minta ambo ke Allah, seluruh jamaah yang mendengarkan kajian saya, baik melalui YouTube maupun yang langsung seperti di masjid ini, ya Allah, masukkanlah beliau ke dalam surga. Itu doa ambo, tak keluarga ambo sembo doa. Seluruh jamaah. Jadi setelah kita nanti berkumpul di dalam surga, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ini dia. Siapa yang berkumpul di surga itu? Man salaha, orang-orang saleh. Siapa dia? Dari bapak-bapak mereka, jodoh-jodoh pasangan hidup mereka, anak-anak dan cucu mereka. Ketika mereka santai menikmati keindahan surga, malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke seluruh pintu surga itu. Tiba di dalam, apa katanya kepada penduduk surga? Katanya ke jamaah Masjid Al-Muhajirin, ya kan? Engkau mendapatkan surga ini karena mendapat ridha Allah dan kamu sabar menghadapi segala macam di dunia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ada jawab nan parabo. Kalau orang parabo boleh sabar. Hendak masuk surga terus. Iya kan? Jadi kita harus sabar. Kama wa meniru sabar tu Pak Ustaz kapaku. Tahu ndak ibu-ibu paku? Ndak paku nan paku basi tu doh. Paku nan kagulai tu. Itu tanaman nan paling sabar. Bahasa banyak. Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Rumpui. Sajak dulu di Minangkabau paku tak kata jadi sayu. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jaring, serak-serakkan udang baring. Asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya bana. Kok nak tahu jalamak paku, cubalah ulang mangean lah masih mengkonyo siro. Atu orang pasisian yang pandai natu. Nyogulai jolokan, atu nyo masian. Tapi kecek dokter, paku kondak mengandung gizi. Sanasib bana jo cubada menganyang indak bavitamin. Jadi kalau apa lasaki asam ure, remetik, ya kan? Saraf terjepit, karena jin balang. Jangan dilantaknya gulai paku. Lantak tu ndak kasar gitu Pak. Itu bahasa Inggris. Lunch. Hanya tambah jotak di orang perak lawe. Jadi lantak jadi. Jadi bahasa Minang tu lain. Ya kan? Tapi walaupun paku kau ndak bagi gizi, ndak vitamin, ada nang kaditiru. Apa? Kesabarannya. Bahasa piamannya struggle for life. Yakin gigih percaya diri, ndak pernah putus asa, sabar. Bahasa sabar. Kacang kedele, kacang bonci, kacang panjang, kacang tanah,
itu suburnya di tanah hitam, Pak. Bagi lo puput, bagi lo racun. Tapi kalau paku ndak memilih tempat tumbuh, ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batu inyo idui, di puncak karambi tumbuh subur. Lai kanamu dia tok rumah bagonjong hijau, paku kan tetap idui mewah. Walau menjadi pengembara iduinya indak menyeso, makannya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah, calilah perjuangannya. Walau dialang dirintangi, baluka mambek paneh, angin pun ndak dapat lalu, deulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyo kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan larimbun pulo. Paneh batahun dak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan cabui, salagi rumpun dak binaso nan paku bapantang mati. Coba ulang melihat saya mulai tadi. Indak ditiru dewa sabar serupa Nabi, karena Nabi itu luar biasa sabarnya. Sesabar paku salah. Rumah tangga kalau suami istri bisa meniru sabar paku, dia akan tetap lenggeng pergaulannya sampai jadi kakek nenek. Kemudian rakyat bersabar dengan pemerintahnya, maka akan tercipta negeri kita ini yang kondusif. Pemerintah tidak menzalimi rakyatnya, dia cinta dan sayang kepada rakyatnya, tidak dia naikkan pajak, malah nyoabihan pajak. Dalam Islam tidak ada pajak, Pak. Tidak ada. Ya kan? Amor pemerintah mabihan pajak, kau Pak anda membayar pajak, awak lain masuk serugonya. Ya kan? Jadi di dunia ini tidak tentram bagaimana orang saling menzalimi, ya kan? Saling menganiaya. Itu bukan ajaran Nabi. Malam kini awak membaca sejarah Nabi. Gunanya kalau sejarah tidak dibaca, kehilangan jajak awak. Jajak nan tinggal kaditikam, batang tasanda kadititih, suri tagunjai kadiuleh, ragi takambang kaditiru. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, kemudian apa yang akan kita tiru dari Nabi? Yang pertama, bapak-bapak, Nabi itu pemurah. Jadi kita sebagai umat beliau jangan panciki, jangan sempili kariang, jangan kajai balapi. Bahak pemurahnya Nabi itu. Suatu kali sudah salat subuh, Pak. Beliau dihadiahi orang kambing 100 ekor. Kalau Pak gini, gua sudah salat subuh di masjid, ada orang magi hadiah kambing 100 ekor. Anak nampak pikiran. Kalau ambo di mana dibuat kandangnya, tu di mana rumpui ka ditanam. Ya kan? Kalau kado kambing kau dipaliaro raja, kambing kau ndak ada anaknya nan siku ada, Pak. Sebabnya ndak kabe. Ya kan? Dalam masa 10 tahun bara banyak kambing kau. Tapi Nabi ketika itu apa? Saya sudah gembala kambing ini semenjak usia saya muda. Sekarang saya jadi rasul. Kalau saya memelihara kambing lagi, lalai saya berdakwah. Atau nanti fikir dek Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, maka sepanjang jalan beliau lagi yang saya kambing kau orang. Akhirnya tinggal 1 ekor saja. Tiba di rumah, didabiah dek Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Beliau mempasiangi, memberasihan. Tinggal gulai seibu Aisyah lah. Ibu Aisyah ke bapak-bapak menggulai kambing. Kami makan tadi jo Pak pengurus, ada rumah makan sinana. Anak mau komplek sinana ni?
Itu ada gulai kambing Pak. Ya. Ambo ndak babaso tadi tu Pak. Karena memang oto base dari Padang Selatan tu kemari sampai setengah jam. Makan tadi pukul 2 sana. Ya kan? Kira pengurus ko lai arifnya. Ya kan? Nyo dulu pengurus ko ndak arif Pak. Ayat tentanya kiana. Ada tu sebagian masjid je tu. Ya kan? Ai ko pengurusnya arif. Kami ndak lo babaso je Pak Bas lo. Kalau lah dibawa orang tu Pak, kan ndak babaso. Lain ndak naik darah ustaz makan gulai kambing tu. Nyonan darah awak naik tu kalau awak membayi, kalau pere ndak ada. Tintiang salah. Kan? Kalau awak membayi naik darah awak. Kan? Kalau ambo babaso tadi, beliau orang pekumbuh. Takui ambonyo kabapantun. Pantunnya? Payo kumbuh bakat tinggian tampak nandari sari lama. Jalan raya di Pekanbaru, lalu ke pasar Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Jadi supaya jani bo hati orang bo, itu abi dia bo gulai kambing sapi itu makanan favorit Rasulullah. Jadi jo makanan ko jam buruak sangko apa? Ikan jam buruak sangko. Nan tak boleh tu ni makan kambing mata. Tidak boleh. Kambing sarang tagak tu ada gigi kan tidak boleh. Tapi kalau lah digulai makan. Tak apa-apa. Jadi Ibu Aisyah tu menggulai kambing santiang Pak. Kambing nak mulai 100 ekor tadi tu tinggal cieknya Nabi. Karena harumnya gulai kambing Ibu Aisyah tu, orang sedang zikir terpengaruh Pak. Orang sedang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun ni gulai kambing Ibu Aisyah kau itu kecil orang zikir. La ilaha illallah, la ilaha. Ni mah orang menggulai kambing seharum kau. La ilaha illallah. Di arumnya gulai kambing kau, banyak tetangga membawa piring ke rumah Ibu Aisyah kau. Adonan gak kurang utaknya, sianya bawa. Ya kan? Lah jale ke meminta yo sia dibawa tu abi gulai kambing tu capek. Ya kan? Ibu Aisyah ko dek pemurah paknya gitu. Tinggal selesai selepas Rasulullah pulang. Assalamualaikum ya Humairah. Selamatlah engkau wa istriku yang cantik, yang kuning kemerah-merahan. Ibu Aisyah tu sangat cantik, pipinya kok kuning kemerahan. Itu asli orisinil. Kalau Aisyah bini apa kau nyagi pada apon ngama. Kan? Ya kan? Ndak asli tu. Bapak Ibu, Allah masak gulai kambing dia kata Nabi, Allah Rasulullah. Tapi maafkan ambo ya Rasulullah. Bah minta maaf anata Nabi. Banyak tetangga datang katanya gulai kambing awak kuarum. Lambo bagi-bagi ya Rasulullah. Tinggal sasai selai. Nabi tersenyum, dia cium kening istrinya. Sadaqta ya Humairah. Engkau benar Humairah. Nan kita agihan ke orang tu nan untuk awak. Itu orang baiman tu Pak. Nan kita makan nan sairih kini kuat sasai kuat. Habis esok masuk WC lo setengah macam. Dan sadonya jadi darah daging. Terima kasih ya istriku, engkau telah membagi-bagi kepada tetangga kita. Kalau Muhammad para lawe tu hanya sipang kencang tu. Alu mamakan delele ko agian je kau orang. Ini atur Nabi tu. Pemurah. Jadi awak membaca sejarah Nabi ko Pak, tiru perangainya. Yang kurang ajar serupa biasa je sudah mengaji ko. Lain terangnya dapat tu. Elok perangai awak lain dengan bertambahnya
Bu, ibu sambil berabana, ada enggak ibu olahraga selain dari kesenian kok? Senam ada? Senam tu bu, paluh tabi, angok, sasak, tapi ya sinan kesinan deh. Di dalam Islam jangan kita seperti itu beragama. Apa kata Nabi? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang beragama hari ininya lebih baik dari hari yang lalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Kalau orang beragama sama saja dengan hari kemarin, tidak ada perubahan, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Ada yang lebih berbahaya. Man kana yaumuhu syarram min amsihi. Barang siapa yang beragama lebih buruk dari hari yang berlalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Sekarang pertanyaannya, mau jadi orang menang kita, mau jadi orang rugi, mau jadi orang curago, mana dipilih? Mau jadi orang menang. Seketik saya nasihat ambonyo, kalau ada apa nan pamaleh datang salat subuh berjamaah, besok mulai laleh. Laki-laki pun tak boleh salat di rumah kalau salat wajib dah pak, kecuali sakit. Ya kan, kalau apa salatnya di rumah tu laki-laki salehah. Ya kan, nan salehah tu padu si, kalau kita saleh. Apa kata Buya Hamka? Kalau kamu melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya Fitir dan salat sunat hari raya Adha. Itu dari Bukit nyola turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dekik datang. Tu nyobali baju koko jo kain sarung baru macam. Ya kan? Sebagian ibu-ibu payinyo salat subuh nyola talan so makanannya sinan. Tampai kau ndak boleh dikalah orang. Padahal itu salat salat wajib raya atau salat sunat? Salat sunat. Tapi kalau engkau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah ketika salat subuh. Akhir-akhir apabila orang kedatang salat subuh, raminya sama jo salat sunat hari raya. Ambo ndak mengecekan sadonya musaji benda itu tu pak. Ada dua musajinya nan tatap rami jamaahnya subuh tu. Satu Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Itu tidak pernah jamaahnya langang subuh tu. Malah sudah salat subuh tu imam tagak, sallu hazal mayit rahimakumullah. Setiap waktu salat ada seorang mati. Jadi awak pergi ke Makkah tu banyak pahala dapat mak. Tiap hari ada salat mayat. Mudah-mudahan nampak kok pergi umrah tu mati lu tiba sini. Banyak orang mensalatkan pak. Ya kan? Ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, itu yang pertama. Curito nanambo curitokan sawanta ko sesuai ndak untuk jamaah Masjid Muhajirin. Sebab ambo ada informasi tadi. Masjid Muhajirin ko kini membangun gedung untuk TPA. Perlu nak piti. Mangkonya jamaahnya jan panciki. Lai terangah ibu-ibu tu. Ya kan? Air orang diminum, kue orang dimakan, bersedekah sempili. Jangan. Ibu bapak yang terhormat yang saya muliakan, para jemaah, kecil orang piaman, ciri-ciri orang panciki tu George. Hari hujan payungnya kapi. Tak kajau ndanya iki. Kok kemakan oleh ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi ada bini lalu di musaji. Jo bini berang kalau orang panciki. Dia bapak jan penciki orang rumah nana doa gian selagenya. Ya kan? Tapi jan sadonya tinggalnya di sakuat sekete
induk-induk kok dari tulang rusuk bengkoknya ke dalam baitu saya. Itu Bu lain sehat sebadan, mudah-mudahan lebih beriman. Kalau membangun kok Pak pengurusnya rusuh lah. Kalau untuk jalan Allah begitu, bahan bangunan ada di toko, pitih ada dalam saku jamaah, anak dia rusuh. Jadi bagaimana kita memotivasi jamaah ini agar bersama-sama menyediakan uang untuk membangun. Bapak Ibu, tadi malam kami mengaji di surau Buah Manggi. Akhirnya tekanan ada buah manggi ke Pak. Bang kau di kanan dalam kaji supaya orang kau banyak berinfak. Manusia kau banyak masak buah manggi Pak. Ndak masak buah durian. Kalau masak buah durian Pak, itu masak jatuh sedari tampuknya tu. Kalau manggi Pak jaleka jatuh seorang. Kalau tagak awak di bawah batangnya tu Pak, ndak nampak buahnya. Karena manggih ko pandokan buah. Karena daunnya lebih. Jadi ndak nampak buah. Tapi kalau memanjih baru nampak buah manggih itu banyak. Ada manggih itu nan masak jatuh seorang, ndak Pak. Harus dijulu, harus dipanjih. Kalau ada apa mencaliak manggih jatuh, ambil manggih itu caliak. Itulah siso tupai itu. Lah habis sekarang. Atupai namanya Tuhan tu. Jadi manusia ko Pak pengurus termasuk ambo nyo masak buah manggih dijuluk dulu. Ya kan? Walaupun kas musaji minus tapi pembangunan jalan tarwih atau ambo jamaah ko berinfak. Musaji kami itu gini tu. Minus 300 juta. Bayangkan tuh Pak, 300 juta minus. Tapi tukang tetap bekerja. Iya kan? Aduh je orang nambah infak. Musaji kami itu kini bapak gadang, babuek di luar dindingnya cik lai, desainnya sama je Masjid Nabawi. Jadi ambo ndak ke satu berinfak si kodom musaji ambo dah ada teh tu. Iya kan? Ini ibu dan bapak. Iya kan? Nyuangi di tepi api, dingin di tepi air. Jadi yang akan menyiapkan semuanya adalah jamaah yang di sini. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, itu mangko ditarangan jo kaji masalah impak kok. Manusia kok pada umumnya masak buah manggih baju luak mangkonya jatuh tak? Kapan saja bapak akan berwakaf, akan berinfak untuk pembangunan anak-anak wak mengaji itu, datang sepak pengurus. Tidak harus malam kini dah. Ketidian jalan tu 2.000, 5.000 tu yang paling banyak. Ikan kok masuk nak ke dalam pelok piti pada raya nya masuk. Nyoboka di pengurus yang pelok tu pasal serak piti itu keluar. Tu pernah terjadi Pak. Siap ustaz pulang mengaji. Ustaz pulang mengaji di batang ujung tanah tu ambo jo sepeda apa itu lu. Keluar masuk ustaz ko ke batang itu masuk keluar. Dia kan ambo tanya, cari ustaz. Tadi mengaji dia ya camah tu hanya lagi ada orang piti badarai. Piti logam gua hanya masuk ke dalam pelok tu bare. Ustaz ko melecik selemo ke tepi tanah itu jatuh piti ko dalam air. Itu nanya pilih cik-cik. Salah orang masaji indak. Kan pitihnya gimana? Tapi indak wajar. Pak, kupiah ambo ko saya beli. Ambo kan? Tapi kalau ambo laki mereka ada rencana tu. Nah, situ. Jadi apa kalau kemagi piti ustaz tu je piti badarai. Kan? Lepas enggak ada Pak tu. Piti dalam ketidian tu saya pilih dia sialah piti 100 ribu tu enggak 20 alai. Ya kan? Itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan artinya. Bu. Oh bu. Bercerita mbok cik. Kalau
orang pemurah hendak palo sedapet tu pak. Rasaki itu dilipik ganduan di Allah balik. Coba cari hari tanu bertambah banseknya tambah kayu. Tambah kayu pak. Karena hari tanu tu pemurah. Iko orangnya buat rumah, iko orangnya lagi gerobak sate. Ana bisa usaha lah. Walaupun itu untuk menarik ke partainya. Tapi namanya infak kok pak. Ya kan? Biar orang kafir magi nyo ganti di Allah balik. Kerugian hari tanu tu pahala ndak dapatnya pak. Ndak ada nilainya untuk akhirat, ndak ada nilainya di sisi Allah. Tapi kalau rezeki itu diganti balik. Ya kan? Cobalah bapak-bapak kalau kita para jemaah berinfak ada pitih 200.000 dalam sekuat gini gua. Diinfak 50 kan kurangnya zona tu. Ya kan? Acu cari bulan-bulan berikutnya. Tanpa setahu awak ada segantinya. Benarkah bisa begitu? Benar. Apa kata ayat Allah? Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan hartanya untuk jalan Allah. Ini lebih halus bahasa Allah lagi pak. Jadi kalau kita berinfak, Allah meminjam kawak kata Allah. Kalau Allah meminjam, leh ada basi gali yang membayar. Nyo nang gali yang membayar kau manusia pak. Kalau meminjam nyeluna gigi dari lidah. Kalau nyo minta dia orang utang kau ndak nyo sapa-sapa orang kau deh. Segitu dia mau utang nyo sasak-sasak amanaj. Citu manusia. Kalau Allah akan dibalasnya pinjaman hambanya itu pada jalan Allah dengan pinjaman yang balasannya tidak berhingga. Tak ada hinggonya. Sifat pemurah dan bersedekah ini sifat siapa? Sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah. Dan malam kini kita baca sejarahnya. Bu, ada Ali bin Abi Talib. Apa dek Nabi? Minantu alai. Sahabat alai. Adik sepupu. Kalau itu boleh adik sepupu diambil ke laki anak awak tu ustaz, kini tak lain. Dilarang dalam Quran lai surah An-Nisa. Sama suali kawin yo Fatimah tu alun turun ayat ke. Jadi 3 kaitan emosional Nabi jo Ali tu. Adik sepupu, minantu, sahabat. Tapi duitnya miskin pak. Sama oleh Nabi. Ada menantu Nabi, sahabat beliau pula. Juga menantu beliau. Namanya Utsman bin Affan. Tu kayo pak. Kalau ada acara-acara keislaman di zaman Nabi yang menyandang dana tu istri Nabi namanya Ibu Khadijah. Nang kedua Utsman bin Affan, nang ketiga Abdurrahman bin Auf. Jadi pembangunan Islam tidak akan jalan kalau umatnya kikir. Jadi harus ada orang pemurah. Abdurrahman bin Auf tu pak mengeluarkan naratonya pak, ndak 2,5% dong, 2/3. 2/3 naratonya untuk jalan Allah. Tu Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan tu biaya konsumsi, biaya akomodasi, transportasi yang ditimbulkan Nabi pergi berperang, dia yang menanggung. Untuk Allah magian contoh itu kawak tu Pak Ustaz. Ada minantu Nabi nan miskin, ada minantu Nabi nan kayo. Pertanyaannya, sama ndak sayang Nabi ke minantu kayo jo ke minantu banse? Sama pak. Itu nang kapak tiru kadang ada pak tu. Urang awak pun tak pak kebanyakan kalau lagi kayu menantu sultan pelindih je. Kalau lawan setan pilih. Hanya suruh anaknya minta carai ke lakinya kau. Anak sana bertambah banyaknya je. Rumah ndak jo tabuik di laki kau lah je. Itu mintuo galadi namanya. Ini budak bapak-bapak. Ya kan? Apa dibeda-bedakan?
pisang nan condong tu nang kaditu, kayu narabah tu nang kaditu, pang nang kampir rabah tu, nang turui tagaknya tago, ya kan? Adi samon saya kasih sayang wak. Di kalau meniru Nabi, jangan beda-bedaan sayang kaminan tu. Kalau awak nan banyak pitih dari minantu pak, minantu jo anak tu nan dibantu. Jadinya diarok membalih jaso, ya kan? Kebetulan dia lebih sedikit diberi rezeki oleh Allah. Kita kayu jo dia dari Allah. Awak membantu anak jo minantu tu, ya kan? Kadang pak, nang kedua awak marah bareh ke gantang tu, bareh ke di tanah juga. Bareh ko terserak tu masuk gantang, ya kan? Beko bareh ko ke di tanah juga. Anak jo cucu awak jo. Jadi sayanglah kepada mantu kita walaupun dia kaya dan miskin. Karena apa? Karena dia membimbing anak kita yang telah dinikahinya. Ya kan? Banyak minantu ko pak kebetulannya tahu jo agama, nanyo nikah ko kurang tahu jo agama. Karena apaknya kurang tahu jo, pidek mantu ko banyak tahu jo agama, lah taat seistrinya ko pak sejak balaki. Awak tu nyoba anak awak kemasuk saru ko. Jangan banci ke minantu namban saya. Lain terang di ibu-ibu tu. Nama nalah minantu Jadi bini Ali ko anak Rasulullah sakit. Siapa namanya Fatimah. Iko namanya karambiamu. Ibu-ibu bapak-bapak, lah pucik ibu Fatimah tu mukonya. Makan tak taragut lagi. Badan laku kurui. Nang kalama dia kata Ali, tubuh awak ko tubuh materi. Kalau ndak ada nan masuk ke dalam tulang awak lama. Kecelah boleh udah carian. Indak lo ibu Fatimah ko banyak kandak do. Ambo taraga jo kurma mudo dah. Rasa hilang penyakit memakan itu, mudah-mudahnya hilangan di Allah. Apa hilah Ali ko berjalan sebalik kampung. Ternyata diuji oleh Allah pak. Ndak ada cie jo kurma nambah buah. Taruh ke pasar, cie jo orang menjualnya. Tinggal lo cie lagi. Aragonya 1 rial. 1 rial satu. Di pareso dompet di Ali ndak ada piti saleh jo. Keratu namo sana ada di dompet ni. Apa pulang? Lai ada kurma dah, lai tapi piti udah ndak ada pembali. Adinda lai ada piti indak loj. Tapi ada kada, ada kain di dalam mari, jual ke pasar luar. Abalian itu je. Kain tu nan membalian dulu Rasulullah untuk anaknya. Dibawa ke pasar luar, dek suaminya Ali dijual. Sarial lo dibali orang. Lah di Bali kurma mudo tu kan membawa pulang 100 meter lagi ketiba di rumahnya ada orang gaik batuk darah tergeletak menyambu-nyambu darah di muncungnya busuk tu. Nah bantu apa nah banyak orang nak lalu tadi pi ada apa busuk ke mungkin tak mau orang menolong. Ali ini orang taat pak. Nyo duduk anak pak tu nyo berasihan, nyo tahan sebusuk tu. Sakit apa-apa, ambo sakit paru-paru. Bab itu ambo marokok di batu ndak amoh jo ambo berhenti je. Ya kan? Mungkin Allah mau uji ambo. Apun tuang rokok ko sembarang secampaannya dan ambo. Kau WC musaji ambo bawa jo. Iya kan? Jadi lai bau be apa? Jo ka bau be nak buah masak tangan tuang tinggi, kadi jambu tangan tak sampai, kadi juluk pengalan patah. Jadi ndak ube-ube apa do? Ndak. Rumah pak di mah. Itulah nak saja ambo pensiunnya usia dek bini. Itu bini kurang ajar mana?
Sayangnya ketika laki kerajo saya lah pensiunnya diusia. Jangan ditiru itu ndak. Bahagia lawak sampai mati. Pensiun tu kalau untuk hidup sampai, tapi kalau mengikuti gaya hidup ndak sampai. Artinya, jadi kalau lah pensiun awak, ya kan maha barih air saja diminum. Ya kan? Minum air awak sebulan bu, ndak mau mati no. Asal dia dapat jo air. Ataraga awak makan sekali sebulan. Ya barih kan maha gini. Minum saja air. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, Pak, lain makan apa Pak? Indah kecil gaya tadi. Jual ke makan. Kalau 10 hari nak makan, tu kau lama nak badan nambok. Adang kelama dia Pak kecil ali kau. Buah dah kurma muda nak. Mungkin nampak dia di tangan Ali. Kata Ali, ya Allah, engkau tahu istri saya sakit. Tapi istri saya ini masih muda. Orang tua ini sakit, dia sudah lanjut usia. Dia kangen pula dengan ini, ya Allah. Aku berikan sepotong untuk beliau nyukare. Karena engkau, ya Allah. Pak, makanlah Pak. Nyobaco dia orang gaya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifa'uk. Makan. Lah proses buah korma itu dilamparuinya. Talok dinya duduk Pak. Indah dia batu lah. Dia terima kasih ya nak. Jadi ube dia ambo. Nyotakuan tulang ambo dia Allah. Pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk nantawa keluar nan bisu. Itu ndak doa tu Pak. Tu ambo saya menambah tu mah. Lai kata lo dapat berjalan, insya-Allah nak. Ambo pulang lo ya Pak, istri ambo sakit lo di rumah, pulanglah nak. Supaya nak tagok nak tulang apa, tinggallah nan sakare itu lej. Kalau awak ali bah, konon dijual kain tadi. Dini teragak je itu. Lah dia gian sakare ke orang gaya kau. Kini nyo minta sakare le. Kalau awak ali bah. Itu iman nanya tanya tu apa? Ya kan? Tapi Ali bagaimana? Ya Allah, saya tahu istri saya sakit, tapi obat tidak menyembuhkan. Dokter tidak ada yang bisa dengan tabib menjamin penyakit itu sembuh. Tapi besar harapan saya hanya kepada engkau, ya Allah. Ambo agihan buah-buahan kau, ya Allah, sembuhkanlah istri saya. Ya kan? Nyogian baik tu nyo makan orang gaya itu nan sekali itu lepak talo dia nyo tagak nyo cigin selari lah. Dan dia jeli lekang. Ali tersenyum, ya Allah, engkau menyembuhkan orang tua tadi dengan hanya memakan satu butir kurma. Tapi yang akan saya bawa pulang tidak ada lagi, ya Allah. Tolonglah saya, ya Allah. Tasiyok-siyok selalang kali kau pulang. Bagai kau mengecek engkau orang rumah. Kami tu kan? Iya kan? Ada. Para jemaah yang terhormat yang saya muliakan, untung saja bininya anak Rasulullah. Kau orang para lawe kau bininya lah jale kainnya nang jual kelera tu ndak ada nang bawa pulang je. Ali taruh kalaman nyo cali istrinya lah bajilbab barasih serupa ibu-ibu nan kasidah tadi ko. Ya, lah sehat. Inyo lo main bawa dulu, bang. Ambo bangga punya suami serupa abang. Kita miskin dan istri sakit, tapi abang lulus diuji Allah. Ayah mengecek sebentar ko Rasulullah. Orang tua yang batuk darah itu bukan manusia, tapi malaikat yang menyamar sebagai manusia. Mauji keimanan abang. Abang lulus bang. Kamanya tadi nyo ke rumah awak ko lari mah bang. Kalarinya tadi ya bang, yo nyo ke rumah awak. Menga magi ambo ube. Aube nyo gia ko rumah modoj.
Ya kan? Itulah ambolah disehatkan di Allah bang. Bang, ada babungkuih di atas meja nyolataan di orang tu. Katanya untuk abang, isinya dia kata Ali, tak tahu ambo tu. Tak baca lihat, tak berhak ambo menceliak tu dah. Karena untuk abang bini apa lainnya kakek taruh tu mah. Ya kan? Lagi apa pula? Nyo ingin tahu isinya kan? Ya. Akhirnya 10 buah dari mau balasannya. Coba bayangkan itu. Akhirnya pertanyaan nambo ke jamaah nan datang gua, ada nan apa ibu nan sabansai Ali itu kini? Hah? Ada? Sudahlah bangunan kau. Ya kan? Pabilo ke dia GPT ke pengurus tu terserah kawak salah. Ya kan bangun kau tu itu na ustaz menganan manusia kau masak buah manggi lah dan kecil sejak tadi mah. Mada. Adik-anak kok lain lunak je hatinya. Yo kecil ustaz tu mah biarlah. Dia GPT awak ikut je. Pasti lo diganti dia Allah balik aja. Materi ko dia game yo ganti dia Allah balik. Ya kan? Bapak pengurus kau tadi bertanya ke Pak Abbas, buya tu minumannya. Dulu ambo suka tetalu kau Pak. Ya kan? Kini badan kau tambah kapuk je. Kecik Pak Abbas buat saya beliau ia kerambi mudo je. Supaya gadang pahalonya alanya asian itu. Tak berharap gadang pahalo ke Pak. Ayah kerambi mudo kau ubek lo mah. Lebih-lebih orang ke mengandung rencana minum kau. Ya kan? Kelambon tak kau ngandung dah. Ya kan? Ikram bi mudoko be. Jadi mudah-mudahan dengan memuliakan Rasulullah yang kita bersama-sama membaca sejarahnya malam kini, beliau seorang rasul yang pemurah, beliau seorang rasul yang sangat santun kepada umatnya dan sangat sayang kepada istrinya. Sayang Nabi itu ke istrinya nyoimbau se Humaira. Jadi apa kalau lai kuning lo ini imbau la Muaira. Pi kalau hitamnya kaliang zembau. Alah masak nasi liangnya. Karena kita harus mengimbau sesuai jo keadaan. Kalau ambo ibu-ibu apa-apa orang tua ambo dengar, orang tua pedusi, ndak ada bauan, ndak ada bau dah. Tak ada bau do. Ya kan? Kalau lah masak nasi, kecik induk ambo kaya ambo. Oi, makan lain je. Kalau pai barale orang gaya ambo tu pak, ndak mau jalan berdua tu dah. Nyolai sama pai. Ayah ambo lah dulu di muka tu. Gak 20 meter induk ambo sikor. Biai. Sama lah berjalan je ayah ambo tu malu dan je. Ya kan? Malu dia. Di kecil tak ketujuh dia biar kau lakinya anak 9. Nya dah ke awak saya pura-pura macam itunya. Ya kan? Jadi kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, semualah kita mengayomi rumah tangga awak, isteri mengayomi suami, suami melindungi isteri. Apa sominangnya? Si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya. Suami isteri di Minangkabau ambil umpama awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Amin. Ya Allah, murahkanlah rezeki jamaah Masjid Muhajirin ini dan gerakkanlah hati beliau untuk menyelesaikan beban yang harus ditanggung oleh seluruh muslimin dan muslimat, dan jadikanlah jamaah ini manusia Islam yang pemurah ya Allah. Lipat gandakan rezeki beliau, bahagiakan rumah tangganya, jadikan anak-anak keturunannya anak yang saleh dan anak yang salehah. Ya Allah, jadikanlah orang jalan Sabar Raya ini dan jalan Ambu-Ambu ini menjadi manusia yang sabar dan selalu taat beribadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau ada yang salah pak tu dari ambo sadonya. Nan bana dari Allah. Maafkan ambo lahir batin. Amin.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.